Oke kawan-kawan, kali ini aku mau cerita sedikit lah dari salah satu film yang berasal dari negara kita tercinta Indonesia. Di mana film ini menceritakan seorang gadis muda yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dia nekat memberanikan diri untuk bekerja di sebuah kapal pelabuhan. Di mana dari pekerjaan itu, dia sangat berharap agar bisa memperbaiki ekonomi keluarganya. Namun semua itu tidaklah semudah yang dia bayangkan. Untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, dia harus bekerja lebih. Bahkan dia harus menjual kue cubitnya dan beserta aset yang ada di tubuhnya. Dengan sehingga mau tidak mau, dia harus terjebak dengan keadaan gelap itu. Oke kawan-kawan, daripada penasaran dengan kisahnya, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan wanita bernama Maya, di mana si Maya ini diterima kerja di sebuah agensi atau perusahaan untuk bekerja di pelabuhan. Maya di sini tidak sendirian, dia direkrut bersama pacarnya bernama Haris, bermodalkan ijazah SMA. Mereka berdua diterima bekerja di pelabuhan ini. Namun sayangnya di sini Maya harus menyuap atau menyogok agensi di sana sebesar 15 juta dan akan dipotong dari gajinya setelah dia aktif bekerja nanti. Ya kalian tahu sendirilah kan, memang begitulah susahnya cari kerja di negara kita. Bahkan rela membayar mahal, yang penting bisa bekerja. Kemudian kita diperlihatkan dengan pacar Maya yang bernama Haris. Dia dipekerjakan sebagai ABK atau anak buah kapal. Sementara Maya bekerja sebagai pelayan restoran kapal dan juga cleaning service. Mereka berdua di sini harus bekerja keras setiap harinya, namun digaji yang sangat kecil. Belum lagi mereka harus melunasi hutang mereka dengan agensinya. Setelah beberapa minggu bekerja di sana, Maya langsung melihat sisi gelap saat bekerja di dalam kapal. Saat sedang bersih-bersih, Maya tidak sengaja melihat ada tamu yang sedang sikidi pampam dengan wanita bayaran. Namun di sini Maya hanya diam saja dan pura-pura tidak melihat kejadian itu. Setelah beberapa saat kemudian, wanita bayaran itu keluar dan menghampiri Maya sambil mengajaknya berkenalan. Kita anggap sajalah wanita ini bernama Gisel, di mana Mbak Gisel ini memberikan ceramah singkat kepada Maya dengan berkata kalau si Maya ini tidak akan bisa menjadi kaya kalau hanya bermodalkan menjadi cleaning service. Karena dulunya si Gisel ini juga sama seperti si Maya ini, hanya jadi seorang babu kapal dengan gaji yang sangat kecil. Apalagi gajinya sudah terpotong otomatis dengan hutangnya di awal perekrutan. Kemudian si Gisel ini memberikan saran kalau Maya pengen cepat banyak uang, mending dia kerja sampingan sambil menjual kue cubitnya. Namun di sini Maya tidak terlalu menghiraukan perkataan dari si Gisel ini dan dia pun langsung melanjutkan pekerjaannya. Loh, kok dia pula yang ngasih ceramah? Padahal dia sendiri pun gak betul. Sok ngasih ceramah pula dia ya kan? Lucu memang Mbak Gisel ini. Udah berapa lama lo kerja di sini? 3 bulan. 3 bulan. Kena berapa lu? 5, 7. Jejari 15 juta. Buset. 15 juta jadi kacung, gede amat. Di tempat lain kita diperlihatkan Haris yang sudah dipindahkan di bagian pemeriksaan angkutan sebelum masuk ke kapal. Di sini ada terlihat yang sangat aneh. Saat Haris mengecek truk yang berwarna merah, si supir ini malah memberikan kode yang tidak dimengerti sama sekali. Haris yang bingung pun kemudian dia mengecek isi truk yang ada di truk merah itu. Namun saat belum sempat memeriksa, rekannya langsung melarang Haris untuk memeriksa isi dari truk itu. Kemudian rekannya mengambil alih dan langsung mengizinkan truk merah itu lewat tanpa adanya pemeriksaan. Di sini Haris yang sekedar anak baru. Dia pun hanya bisa berdiam saja. Woi, ngapain? Ini jalan aja. Jalan. Setelah dari situ, Haris pun kembali ke kamarnya. Di sini Haris dan Maya tinggal bersama di sebuah kamar yang berada di kapal.
Di sini Maya mulai kepikiran dan mulai menagih semua janji kepada si Haris ini. Maya bertanya kepada Haris, kapan mereka bisa segera ke Singapura? Seperti janji yang Haris bilang dulu. Maya merasa di sini dia hanya diperbudak dan hidupnya malah semakin susah. Tapi di sini Haris mencoba menenangkan Maya dan menyuruh Maya untuk tetap bersabar. Haris masih yakin bahwa mereka masih bisa mengejar mimpi mereka untuk bekerja di luar negeri. Keesokan harinya Maya kembali bekerja seperti biasa menjadi pelayan restoran. Sementara Haris juga fokus bekerja menjadi ABK atau anak buah kapal. Hingga saat di malam harinya, terlihat teman-teman Maya menemani para tamu yang sedang minum-minum. Namun Maya di sini tidak mau seperti mereka. Dia langsung menolak lelaki hidung belang yang ingin mendekatinya. Kemudian di pagi harinya, seperti biasa Haris yang siap-siap untuk pergi bekerja. Namun sebelum pergi, Haris melihat Maya dan kepikiran untuk meminta mencelupkan batangnya lah sedikit, ya kan? Lumayan buat penambah semangat kerja. Singkat cerita, setelah seharian bekerja, di malam harinya Maya mendapatkan kabar buruk. Dia mendapat kabar bahwa ibunya sekarang sedang masuk rumah sakit dan butuh biaya untuk pengobatan. Setelah mendengar kabar itu, besoknya Maya dan Haris pergi ke kantor untuk mengambil gaji mereka. Namun ternyata gaji yang diterima Maya sangatlah kecil. Belum lagi gaji yang dipotong terlalu banyak oleh pihak agensi tersebut. Lantas Maya pun kesal dan langsung marah-marah. Apalagi dia sangat butuh duit untuk biaya pengobatan ibunya. Tapi mau gimana lagi? Karena itu semua sudah menjadi aturan dari perusahaan. Maya, kok cuma segini ya? Utangmu banyak, gajimu banyak dipotong. Mas jangan buat aturan sendiri gitu dong. Minta maaf, ini aturan perusahaan. Ya nggak bisa gitu lah, masa? Saya Haris. Haris. Karena kasihan, Haris pun memberikan sebagian gajinya untuk membantu biaya pengobatan ibunya. Tapi Maya di sini malah lebih marah kepada Haris karena Haris juga butuh uang untuk biaya sekolah adiknya. Tapi sekarang malah sok bagi-bagi duit ke Maya. Maya yang tidak menerima uang itu, dia pun langsung meninggalkan Haris di sana. Karena Maya pun juga tahu kalau Haris sedang butuh duit. Singkat cerita, Maya pun kembali lanjut bersih-bersih seperti biasanya. Di sini dia tidak sengaja melihat teman kerja yang sedang masuk ke kamar tamu untuk memberikan layanan kue cubitnya. Maya pun mulai kepikiran, apa dia harus menjual kue cubit juga untuk mendapatkan uang tambahan agar dia bisa pergi ke Singapura dan membiayai pengobatan ibunya. Di tempat lain terlihat Haris yang sedang dipanggil rekannya. Dia diperingatkan oleh rekannya ini untuk jangan pernah memeriksa truk berwarna merah. Haris pun yang masih anak baru, dia pun hanya bisa patuh saja. Meskipun dia sadar pasti ada sesuatu yang telah dirahasiakan di situ. Saat di restoran, Maya terlihat yang sedang memberikan tarian kepada tamu yang sedang ulang tahun. Setelah dari restoran, Maya mengobrol kepada temannya yang bernama Ria. Di sini Maya cerita kalau kerja sampingannya adalah sebagai cleaning service di kapal. Mendengar hal itu, kemudian Ria menawarkan kepada Maya, kenapa Maya tidak menjual kue cubit dan gunung kembarnya saja. Paling tidak dia bisa mendapatkan duit lebih besar kalau nemenin tamu minum-minum daripada dia harus menjadi cleaning service. Di sini Maya pun mulai tergoda. Ditambah lagi saat ini dia sangat butuh duit. Hingga pada akhirnya Maya pun setuju dan dia pun langsung ikut menemani tamu-tamu yang sedang minum sampai mabok. Namun tak disangka Haris kebetulan datang ke tempat itu. Dia pun langsung emosi melihat Maya yang sedang minum bersama pria lain di kafe. Haris yang sudah sangat marah, dia pun langsung memberikan bogeman tangan kepada tamu itu. Haris, udah! Haris! Haris, udah! Udah! Udah!
Maya pun benar-benar marah kepada Haris karena tingkahnya tadi menghajar tamunya. Padahal dia harus memahami kalau dunia kerja Maya ya harus seperti itu. Di sini Maya langsung memutuskan pindah dari kamar Haris saat malam ini juga. Maya yang sekarang nebeng kamar bersama temannya Surya tadi. Keesokan harinya Maya dipanggil lagi oleh Mbak Gisel untuk mengobrol santai. Kalian pasti tahulah kalau udah Mbak Gisel yang manggil Maya, pasti ceritanya tidak luput dari soal kue cubit. Nah kan seperti dugaan kita, kali ini Maya dapat tawaran untuk jual kue cubit agar dia bisa cepat dapat duit. Namun lagi-lagi Maya di sini masih menolak tawaran dari Mbak Gisel ini. Di sisi lain Haris mulai mempelajari temannya yang selalu mendapatkan duit suap. Dia sangat yakin bahwa temannya itu dapat uang suap agar membiarkan truk merah ini lewat tanpa diperiksa. Di sini Haris melihat temannya ini meminta tambahan uang dari seseorang melalui telepon. Haris di sini menyadari bahwa temannya ini sangat rakus sampai dia minta uang tambahan. Padahal dia sebenarnya ini sudah mendapatkan uang suap jutaan rupiah dari bos mereka. Tapi dia sekarang malah meminta uang tambahan kepada supir untuk membiarkan truk ini lewat. Melihat kelicikan dari temannya ini, jadi Haris secara diam-diam melihat HP temannya itu. Kemudian dia mengadukan perbuatan temannya ini kepada bosnya. Haris melakukan itu karena ingin menggantikan posisinya menjadi kepala pemeriksaan angkutan. Haris terpaksa melakukan itu untuk mendapatkan uang lebih besar lagi dan membantu Maya, wanita yang sangat dia cintai. Sedangkan Maya sendiri terhutang 30 juta ke tempat PT dia bekerja. Ibu saya sakit, Mas. Semua karun juga pakai alasan itu. Ibu beneran sakit. Lunasin dulu utang sama dendammu. Jangan hanya marah-marah doang. Nggak berkah hidup lo. Bangsat. Dan Haris yang merasa harus membantu Maya. Namun di sisi lain Maya yang sudah tidak sabar dan sudah bingung, yang nggak tahu dapat duit dari mana lagi. Akhirnya dia pun nekat menjual kue cubitnya agar dia bisa mendapatkan uang lebih dan membayar hutangnya serta membiayai pengobatan ibunya. Wah, berat juga ya pilihannya. Sampai-sampai wanita sepekerja keras seperti Maya ini harus terpaksa banting setir ke perjualan kue cubit. Singkat cerita, Maya pun dijumpakan kepada om-om bernama Roni. Nggak pakai isyah ya, ingat nggak pakai isyah ini. Kalau pakai isyah beda lagi pula itu ceritanya. Dimana Om Roni ini merupakan muncikari dan seorang mafia di pelabuhan ini. Jadi maksudnya ini si Om Roni inilah yang akan memasarkan Maya kepada klien-kliennya. Di sisi lain Haris yang berhasil mencepuin teman kerjanya tadi, sehingga temannya itu pun langsung dihabisi oleh bosnya. Dan lebih kampretnya lagi, ternyata bosnya ini adalah si Om Roni tadi, seorang muncikarinya Maya. Mantap juga si Om Roni ini ya kan. Hampir semua profesi bisa dia kuasai. Dan hingga saat ini Haris sekarang mulai ditunjuk menjadi orang kepercayaan dari Om Roni untuk mengamankan angkutan dan membiarkan truk berwarna merah miliknya tetap lewat tanpa adanya pemeriksaan. Haris pun akan dibayar 20 juta setiap pengiriman. Dan akan ditambah lagi uangnya setelah dia mengamankan paketnya si Om Roni ini untuk lewat. Haris pun mendapatkan bayaran 20 juta setiap pengiriman. Dan Haris akan mendapatkan uang tambahan kalau semuanya beres aman terkendali. Singkat cerita, keesokan harinya truk berwarna merah itu pun lewat. Haris yang kembali penasaran dan mencoba melihat apa yang ada di dalam truk merah ini. Dan yang lebih mengejutkannya, ternyata di dalam truk itu adalah seorang gadis-gadis muda yang akan dikirim ke Singapura. Dan ternyata Om Roni ini sedang bergelut juga di bidang human trafficking. Nampaknya si Roni ini benar-benar mafia kelas kakap ya kan. Memang kalau nama yang ada Roni-Roninya ini memang agak sedikit meresahkan lah ya kan. Ya memang pada dasarnya si Haris sangat butuh uang. Dia pun harus membiarkan truk merah itu untuk lewat. Setelah selesai bekerja, Haris kemudian datang ke kafe tempat Maya bekerja. Dan begitu terpukulnya dia saat melihat Maya sedang cemewew bersama pria lain. Haris pun menjadi sangat galau setelah melihat itu. Tapi di sisi lain sekarang dia juga tidak bisa berbuat apapun.
karena belum mempunyai uang yang cukup. Sementara Maya yang semakin diperlakukan secara brutal oleh pelanggannya. Maya pun merasakan dirinya sangat tersiksa. Tapi ya mau gimana lagi, karena bagaimanapun juga inilah jalan yang harus dia pilih. Mau kayak mana lagi dibuat, kacang ijo sudah menjadi toge. Hari demi hari pun berlalu. Haris terus saja mengumpulkan uang untuk membantu Maya. Sementara Maya setiap malam terus melayani laki-laki yang memesannya. Hingga saat di suatu hari, Haris yang benar-benar sangat rindu kepada Maya. Dia pun datang ke kafe tempat Maya bekerja namun sebagai tamu. Haris yang sedang ulang tahun di hari ini. Dia pun memesan tarif paket ulang tahun di kafe ini. Tidak lama kemudian sesuai pesanan, Maya dan teman-temannya pun menari di depannya si Haris. Di sini Haris hanya bisa berdiam diri di saat melihat wanita yang dia cintai menari seperti itu. Tapi mau gimana lagi? Itulah cara dia agar bisa bertemu dengan Maya. Setelah itu Haris kemudian minum-minum. Tapi dia malah ditemani pelayan lain yang bukan Maya. Karena Maya tidak mau menemani Haris untuk minum di malam itu. Karena yang Haris inginkan cumalah Maya. Jadi dia bilang ke wanita ini, kalau dia tidak normal atau tidak suka cewek. Mungkin maksud si Haris agar si wanita pelayan ini segera berhenti merayunya. Tidak lama kemudian Maya yang sedang banyak pikiran dan diganggu oleh tamunya. Karena Maya yang sedang bad mood, dia pun kemudian menyiram pria itu dan langsung pergi. Melihat Maya yang terus dimaki-maki si pria itu, Haris yang melihatnya pun tidak terima dan langsung memberikan pelajaran kepada pria ini. Setelah itu Haris ke belakang dan menemui Maya. Dia bertanya kepada Maya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia menangis. Dan tidak disangka ternyata ibunya Maya telah meninggalkan dunia. Hal itulah yang membuat Maya tidak bisa bertingkah sesuai SOP di depan tamu karena sedang merasakan duka yang sangat dalam. Haris pun di sini langsung memeluk Maya yang tak kuasa menahan air matanya. Keesokan paginya Haris memberikan semua uang tabungannya kepada Maya untuk menebus semua hutangnya. Maya yang kaget dari mana Haris bisa mendapatkan uang sebanyak ini dan secepat ini. Tapi Haris tidak mau memberitahu dia mendapatkan uang itu dari mana. Sekarang Maya bisa bebas keluar tanpa terikat dengan hutang apapun karena merasa Haris yang sudah sangat baik kepadanya. Maya pun akhirnya memberikan goyangan kue cubitnya kepada Haris untuk terakhir kalinya. Setelah selesai beradu kue cubit dan pisang coklat, Maya pun segera ke kantor dan membayar semua hutang-hutangnya ke agensi. Tidak lama kemudian Mbak Gisel datang lagi menghampiri Maya. Di sini Gisel sudah tahu kalau Maya sekarang sudah bebas dari hutang. Jadi di sini Mbak Gisel menawarkan, jika Maya ingin ke Singapura, maka dia bisa membantunya. Cukup menemui Om Roni. Dan Om Roni akan membantu Maya ke Singapura seperti hal yang selalu dia impikan selama ini. Mendengar itu Maya pun tertarik dengan tawaran itu. Apalagi di saat ini kalaupun dia pulang, ibunya sudah tidak ada. Dan bakal cuma nganggur dan scroll TikTok di rumah. Di sisi lain Haris yang pergi menemui Om Roni. Dan Haris berkata kalau dia ingin berhenti dari bisnis gelap ini. Dia akan melewatkan paket terakhir dari Om Roni. Dan setelah itu dia akan berhenti. Setelah itu Haris pun berjalan dengan wajah lesu dan pergi dari situ. Sesaat setelah Haris pergi, datanglah Maya dan Mbak Gisel menemui Om Roni. Di sini Maya berkata kalau dia sangat ingin ke Singapura, namun harga yang dibayar tidaklah gratis. Terpaksa Maya harus melayani Om Roni terlebih dulu sebelum dia diberangkatkan ke Singapura. Hari demi hari pun terus berlalu. Haris kepikiran terus dengan Maya. Kemudian dia pun datang ke kafe tempat Maya bekerja. Tapi ternyata Maya sudah lama berhenti bekerja dari kafe itu. Hingga di mana Haris pun melanjutkan pekerjaan terakhirnya. Dia melihat truk merah datang yang sedang ingin lewat. Seperti biasanya, Haris mengecek isi di dalam truk terlebih dahulu. Dan alangkah kagetnya dia melihat Maya yang berada di dalam truk itu. Di sini Haris benar-benar lemas dan bingung.
antara membiarkan truk itu lewat atau menahannya. Apalagi Maya sedang berada di dalam. Awalnya Haris mencoba tenang dan membiarkan truk itu lewat. Tapi hati tidak bisa dipaksakan. Haris pun mengejar kembali truk itu dan langsung menemui Maya di dalam bak merah itu. Haris, tunggu gue, Haris. Haris. Kamu yakin mau ngelakuin ini semua? Ikut aku ya. Percaya sama aku, Mai. Di sini Haris meyakinkan Maya kalau ini adalah jalan yang salah. Dia tahu bakal jadi apa nasib Maya jika sampai di Singapura nanti. Malah bisa menjadi lebih parah nantinya. Maya yang sebenarnya bingung antara jadi pergi atau tidak. Akhirnya dia pun percaya kepada Haris. Dan dia pun ikut kabur bersama Haris. Namun sialnya mereka malah ketahuan. Haris dan Maya pun kemudian dikejar-kejar Om Roni dan anak buahnya. Sampai di mana mereka kemudian bersembunyi. Di sini Maya sangat kaget saat tahu perjalanan Haris selama ini ternyata kotor juga. Tapi Haris mengakui kalau semua itu dia lakukan bukanlah untuk dirinya, melainkan hanya untuk si Maya ini. Tidak lama kemudian mereka pun ketahuan dan dikejar-kejar lagi. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya Haris pun tertangkap oleh Om Roni. Haris pun dihajar habis-habisan oleh Om Roni. Di sini Maya tidak bisa berbuat apa-apa dan sangat ketakutan. Maya yang sedang melihat Haris babak belur. Secara diam-diam Maya mengambil pisau dari kantongnya si Haris. Ternyata Haris sudah menyiapkan pisau itu sebelumnya. Om Roni pun tidak menyadari karena kelelahan mengejar mereka berdua tadi. Kemudian di saat Om Roni yang sedikit lengah, Om Roni pun langsung dibuat satset oleh si Maya ini. Haris yang merasa belum puas langsung satset ke si Om Roni sampai dia menjadi bobok selamanya. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah, geng.